Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang menemani adalah Ratu Meta. Apa kabar Meta? Baik, Bayu. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya, terima kasih. Kamu pernah nggak sih melihat makhluk gaib dengan mata kepala sendiri? Wah, itu udah sering sekali ya kejadiannya. Apalagi dulu waktu saya usia sekitar 21 sampai 21, 23 itu udah sering banget saya ngalamin itu. Dan itu kejadiannya nggak satu tahun sekali atau setiap hari justru. Sering ya? Sering. Okay. Dan waktu kecil pun saya pernah kerasukan. Saya sampai maaf ya, sampai saya waktu itu ngeludahin ibu saya sendiri. Gara-gara kerasukan. Oke, yang kamu lihat tuh sosoknya seperti apa ya? Ya, waktu saya lihat itu langsung sejenis kuntilanak. Perempuan, rambut panjang. Setahu saya perempuan ya kuntilanak ya. Oke. Terus saya lihat waktu itu rambutnya panjang, tinggi besar. Terus bener-bener rambutnya panjang, ngembang, terus matanya melotot gitu, Bayu. Terus tiba-tiba si sosok kuntilanak itu dari yang depan saya tiba-tiba minggir. Saya udah baca ayat-ayat dah. Udah gitu tiba-tiba di sebelah saya. Oke. Karena saya ketakutan dan akhirnya tiba-tiba itu menghilang. Menghilang gitu aja tanpa mengeluarkan suara, aja. tanpa ngomong apa-apa. Oke. Pas besoknya lagi lampu di kamar saya tiba-tiba mati. Kamu bisa punya kemampuan melihat itu apa karena punya pegangan, dikasih warisan, atau memang peka aja gitu? Ya nggak tahu ya, mungkin dari mama saya sendiri. Sekarang mama saya juga masih ada ya. Mama saya juga bisa ngelihat kok. Jadi kalau misalkan ada tiba-tiba, nih ada anak kecil lagi datang ke sini, siapa? Aku pikir tamu kan? Enggak, itu makhluk halus. Oke, Matt, di studio ini sejauh yang kamu lihat gimana? Ada gak sosok gaib yang hadir? Ya banyak. Ada banyak? Banyak. Seperti apa sosoknya? Ya saya di sini yang saya lihat itu semuanya sekelibatan hitam. Oke. Mudah-mudahan mereka nggak ganggu kita dan mudah-mudahan kamu baik-baik aja malam hari ini ya. Kita akan segera bertemu dengan partisipan kita yang pertama. Ya. Dia adalah seorang perempuan yang mengaku sering diganggu jin karena dia menggunakan penglaris. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Atin. Selamat malam Ibu Atin. Malam, Mbak. Boleh kami tahu aktivitas Ibu sehari-hari saat ini apa ya? Saya profesi tukang jamu, Pak. Oke, baik. Apa yang Ibu mau ceritakan pada kami? Yang mau saya ceritakan, saya selama 10 tahun menjual jamu. Memang banyak kesan baik untuk pelanggan. Pelanggan itu ternyata ada kebenaran untuk seolah-olah yakin dengan usaha saya jamu itu mengena untuk. Oh, jadi pelanggan-pelanggan Ibu percaya bahwa jamu yang Ibu buat itu manjur. Iya. Terus di samping itu ada ya sedikit aku dikasih kayak pegangan lah untuk yakin kita usaha itu. Dari biar siapa, Bu? Ya? Dari siapa? Dari orang pintar. Ibu datang ke sana? Ya, saya dikasih tahu untuk datang ke sana, dikasih untuk ya bisa buat pelanggan pelaris atau untuk ini. Saya datang ke sana dikasih satu benda. Ternyata rezeki saya makin tambah gitu. Makin rame? Iya, makin rame. Aku pikir-pikir usahaku maju, tapi dengan aku lihat kondisi yang keuangan saya kemana ini larinya uang saya. Padahal gitu. pelanggan rame? Iya. Tapi hasilnya? Hasilnya kayak seperti uang itu nggak bisa kumpul gitu.
Iya, itu akhirnya saya berpikir, ya udahlah kalau untuk seperti itu saya bisa nggak ya untuk seperti orang bilang katanya kita usaha untuk yang alami aja gitu. Nggak usah pakai yang seperti atau penglaris itu. penglaris. Iya. Oke. Terus akhirnya saya untuk mencoba tanpa membawa benda itu, ternyata badan saya seperti kayak sakit gitu, lemas gitu. Terus suatu hari, satu malam saya pernah didatengin sosok nenek saya. Lewat mimpi atau sosoknya hadir? Ada lewat mimpi. Oke, Ya, baik. mimpi. Itu nenek saya bilang, cobalah kamu berusaha untuk jangan membawa benda itu. Akhirnya saya untuk mencoba lagi dengan kondisi yang benda itu yang saya bawa itu sama gitu. Aku udah coba lagi, Sakit lagi sama badan, nggak sakit bisa badan untuk saya jalan. tidak bisa untuk bergerak atau bahkan saya seolah merenungin Mhm. bakul yang kita mau bawa ini, Ya. seolah seperti udah jiwa saya ada di bakul itu. Jadi sebenarnya Ibu Jadi sudah satu Atin ini- sebadan ya kali Iya, ini sudah ya. meresap di tubuh seolah udah nyatu gitu. Iya, Akhirnya iya, saya Padahal udah coba untuk lepas, Udah nggak coba bawa untuk benda lepas, itu, benar-benar. tapi jadi malah ke ibunya ya. Iya. baik. Mudah-mudahan Ibu malam hari ini bisa mendapatkan jawabannya dan mudah-mudahan Ibu Insyaallah, bisa iya. benar-benar bisa lepas dari ketergantungan. Sabar ya, Bu. dengan Yang saya benda-benda mau itu ya. tadi ada bendanya yang saya ini apa yang dibawa Baik. dikasih nenek itu aku bawa. Oke, nanti bisa tunjukkan langsung ke sahabat kami ya Bu Iya. ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Atin, lahir di tanggal 20 November 1966. Beliau memiliki sifat penyayang dan pandai mengambil hati orang lain. Namun, hidup dengan ekonomi yang pas-pasan. Dalam penglihatan mata batin saya melihat kehidupan Bu Atin jauh lebih susah secara psikologis maupun batinnya. Saya merasakan Ibu Atin hidup di planetnya sendiri dan bahkan terciptalah muncul kuntilanak, pocong, dan macam-macam jin. Karena dari pikiran dia, saya akan membantu Ibu Atin memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Halo Kak Rotumata, selamat datang dan selamat malam Bayu. Selamat malam Roy. Ya, silakan. Atin dengan tanggal lahir 20 bulan 11 1966. Ibu Atin. Ibu Atin ini penjual jamu dan waktu itu pernah dikasih jimat yang dibawa untuk penglaris. Iya. Nah, beberapa kali mau lepas dari jimat itu tapi justru badannya sakit-sakit. Iya. Bahkan ada ular atau lintah yang datang Iya. ke rumah. Iya. Padahal benar-benar mau lepas Iya. dari benda-benda itu ya. Oh. Oke. Tapi saya ingin nanya, teror-teror semacam apa selain lintah? Apa seperti tidak bisa tidur atau muntah darah? Iya, pernah suatu hari malam itu saya sempat gelisah. Gelisah yang saya pastikan saya nggak bisa tidur, saya harus menengok benda itu lagi. Benda apa? Benda yang dikasih seorang orang udah sepuh lah gitu. Jadi saya harus menengok benda itu untuk saya Keterikatan biar dekat. dong jadinya. Ketergantungan dan keterikatan jadinya. Ketergantungan. Ibu begitu habis lihat bisa tidur? Iya, Bisa ya? Sugesti ya. Sebelum masuk lebih jauh lagi, Bu Atin itu penjual jamu. Menggunakan baca-bacaan dulu. baca-bacaan enggak ada, cuma itu aja. Jadi saya selalu melihat benda itu aja yang kita mau dagang, kita selalu taruh di bawah bakul. Jadi kita udah rapiin, selalu pas untuk kita semangat jalan. Semangat jalan. Tapi laku, laris semua ya? Ya, Laris ya. Laris iya. semua. Itu luar biasanya yang saya rasakan, hebat, luar biasa saya bilang. Jadi saya bisa punya penghasilan
Jadi lumayan besar. sebenarnya jamunya laris, tapi karena ada jimat itu, jadi ketergantungan kalau dia nggak bawa jimat Iya, kembang betul. dia nggak pede. nggak mau Iya. jalan, sakit badannya. Saya pikir itu dari orang tuanya ibu, bukan ya? Bukan. Itu kan dari ada teman mengasih lihat, kasih tahu, kamu kalau pengen laku laris. dagangannya, datang aja ke rumah orang ini gitu, kasih alamatnya. Saya datang ke sana dengan petunjuk teman. Saya pada waktu itu ditanyanya, emang ibu kenapa? Saya kepengen seperti orang-orang jualan itu, kesannya rame, Laris lah ya, Bu, laris ya. gitu. Saya punya penghasilan yang biar lumayan gitu. Ibu ritualkan nggak benda itu? Diritualkan, iya. Seperti apa ritual? Seperti ritualnya saya harus seperti mandi pakai air kembang. Berkembang Iya. standar sih ya, tapi ya memang semua orang praktisi supernatural biasanya menggunakan kembang tujuh Dimandi. rupa untuk mandi atau bahkan dimakan. Iya, beri kasih bawaan yang jimat itu untuk taruh di dalam bakul itu. Kalau seperti ini, apakah ibu membawa satu jimat atau jamuka atau apa itu? Ya, Bawa ibu jimatnya ada. Saya bawa. atau Sebentar. jamunya? Iya, Ibu Atin ini keliling atau memang stay di satu stand? Buka Enggak, warung saya, atau keliling? Saya keliling. Oh, penjual Saya jamu jamu keliling. gendong. Yang Keliling, gendong. gendong-gendong ya, Bu. Pak. Tapi Masih- dengan langganan saya yang lumayan banyak gitu, lumayan banyak. Akhirnya setelah aku memakai itu, jadi banyak pelanggan. Banyak pelanggan. Bahkan seorang ibu-ibu pun juga ke sana, kalau saya belum datang itu selalu kayak nungguin gitu. Iya, itu akibat peletnya ya. Ada penglarisnya Ada itu. oh ya, penglarisnya itu memang. Tapi saya mau nanya, tidak selain jamu kunyit ada apa lagi? Ya, untuk jamu kesehatan, bahkan yang seperti orang ditanyakan untuk yang kewanitaan atau kepriaan gitu. Ya saya Yang tidak berwarna kuning. ya ada juga yang berwarna kuning gitu. Tapi ada yang ramuan khusus lah untuk Ramuan khusus. Ibu seorang bikin pria. sendiri semuanya. Iya, saya ramu sendiri Oh, dengan oke. petunjuk orang So, pintar memang- itu juga Oh, dengan bikin ramuan jamunya juga atas petunjuk. ada petunjuk juga dari Oh, orang dari pintar sananya ini orang ya. tuanya. Oh, gitu. Oh, tapi nggak ada apa namanya, nggak ada efek samping untuk yang minum Untuk gitu, Bu? efek samping untuk pelanggan itu perasaan nggak ada, tapi malah efek sampingnya justru pelanggan itu selalu kayak seolah aku kemarin minum jamu apa ya gitu. Akhirnya kok badan saya kelihatan seger, enak gitu. Bahkan sampai ada seorang suami menanyakan ke saya, Bu, istri saya dikasih apa sama ibu kok bisa sampai saya bingung untuk Iya. melihat satu kenyataan istri saya jadi berubah gitu. Bu, saya penasaran deh, ramuan Iya. seperti apa sih yang disarankan atau yang dibuat sama si yang ibu bilang orang pintar itu? Simple, mudah sebetulnya. Saya juga nggak sampai habis pikir kalau emang ini untuk benar-benar menjawab pelanggan saya Ada sampai. yang berbeda nggak Bu dibanding ibu bikin sebelumnya? Ada. Apa? Sebelum aku pakai itu, soalnya aku nggak hambar gitu kan. Enggak, ramuannya apa? yang Ramuannya ada banget kunyit sama jahe merah, sama ramuan yang lain ada kayak gambir, sirih gitu. Kalau ramuan daun sirih tanpa kunyit ada juga. Ada. Ramuan Gimana? yang lain itu tanpa kunyit, tanpa sirih ada. Jadi yang saya kasih kalau ibu itu untuk keluhan, Tapi dibaca-baca dulu ya. ya, Pakai dibaca-baca dulu. ya ada. Oh, Jadi jadi sebenarnya begitu ramuannya ini- biasa cuma dikasih mantra-mantra Iya. itu. Mau lihat jimatnya nggak? Roy? Saya mau lihat jimatnya, justru Ya, mau tertarik. saya bawa ambil ya. Boleh. Ya. Berat. Lihat giginya deh. Bagus banget. Super white. Devia. Ini jamunya. Tunggu. Aku mau coba minum jamu. Saya Hah? akan mencoba tantangan buat diri saya sendiri. Jadi gini, Ramu. Ini apa aja sih Bu? Ya. Ini kunyit. ada Kunyit. temulawaknya.
itu yang beras kencur ya Bu? Iya, Jahe ada beras kayak kencur. gitu ya. Itu yang hitam apa Bu? Ini seperti pahitan sama yang seperti jualan jamu biasa aja, Broto cuma wali ini itu. karena Bo, ada bo. itunya aja, jadi Boleh perbedaannya. Jim? Oke, boleh. Oh, oke loh. Ini Sirih. kayak daun sirih. Iya, Tuh, daun sirih. ini daun sirih. Rebusan air daun sirih. Iya, rebusan daun sirih. Oh, ini pasti temulawak yang baunya nggak enak. Kunyit itu kunyit deh. Oh my god. Mau coba gak? Apa sih? Bau. Mau minum? No. Make our teeth yellow. I don't want to Oke. make out. Baunya kayak, sorry ya Bu. Kayak agak busuk kenapa sih? Iya. Baunya kayak busuk gitu ya? Iya kayak Bener bau gak sih? busuk. Bener. Ada ramuan itunya tapi kayak saya nyoba baunya itu kayak busuk. Tapi ini tinggal ini satu. Ini apa ini? Ini beras kencur. Beras kencur itu fungsinya buat Ya, untuk begal-begal sama orang punya sakit kepala. mengandung jahe loh ini. Ya. Coba lihat deh. You can smell it. Enak banget ya. Kalau ini masih oke. Oke. Kalau ini apa Bu? Ya itu ramuan yang untuk pelet. Syarat. Apa? Syarat Pengasihan. ya,